Oke, baik. Bicara terkait investasi ini menarik juga menjadi kontributor begitu dari target ekonomi Presiden Prabowo Subianto di angka 8%. Terkhusus untuk investasi di sektor EBT, seberapa besar demand-nya, Pak Bobi? Demand-nya sangat besar. Demand-nya sangat besar. Tapi kalau kita lihat apa sih yang diperlukan oleh investor? Pertama tadi kepastian hukum atau regulasi juga yang mendukung. Nah, kemudian yang kedua perencanaan secara komprehensif. Ya, kalau kita lihat sekarang ini sudah banyak sekali yang sudah mulai ya, termasuk kami dari PT Maharaksa Biru. Nah, kita melihat potensi yang paling besar di antara seluruh sektor kelistrikan ini itu ada tenaga matahari. Memang itu paling besar. Yang kedua ada tenaga air, ada angin. Nah, kami berfokus kepada bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah memanfaatkan ya limbah-limbah dari limbah kehutanan, limbah perkebunan, limbah pertanian, termasuk limbah kota, sampah kota ini untuk diolah bisa menjadi listrik. Nah, ini sekaligus memberikan solusi terutama kepada kota-kota besar yang menjadi solusi dari permasalahan sampah, kita bisa mengolahnya untuk menjadi listrik. Programnya sudah ada loh. Oke. Oke, lalu kalau dari konsep sangat-sangat bagus sekali begitu ya, mengubah sampah menjadi energi ini sungguh visioner sekali. Tapi kalau kita lihat ketertarikan pemerintah akan hal ini, seberapa tertarik pemerintah kita akan hal tersebut, Pak Bobi? Jadi masalah sampah ya, itu sudah menjadi masalah yang besar di laten di kota-kota besar. Betul. Nah, dengan itu pemerintah di tahun 2018 sudah mengeluarkan Perpres nomor 35 untuk percepatan pembangunan pengolahan sampah di 12 kota besar. Tapi implementasinya sekali lagi itu masih jalannya tuh lambat. Sekarang yang baru terbangun tuh baru di 2 kota, beroperasi baru 1 di Surabaya, tetapi programnya semua ini sebenarnya sudah jalan. Nah, kami 2 tahun yang lalu, Jakarta sehari itu menghasilkan sampah 8.000 ton per hari. Semua dibuang di Bantar Gebang. Dan dalam program ini 8.000 ton ini semua diolah jadi listrik. Seperti di Singapura. Singapura sudah mulai dari tahun 76. Nah, Indonesia baru mau mulai sekarang. Ya, kita harapkan ini potensinya dari 12 kota ini dengan pemerintahan baru tentu bisa diluaskan. Saya dengar waktu itu sempat dikaji menjadi sekitar 30 kota. Jadi tidak dibuang lagi sampah itu di TPA. Itu kan kalau dibuang sampah organiknya menghasilkan gas. Gas metan. Gas metan itu 20 kali merusak dari karbon dioksida. Nah, jadi dengan diolah menjadi listrik ini, ya dibakar nih. Dibakar, terus kemudian panasnya digunakan untuk menggerakkan turbin menjadi listrik. Nah, asapnya ini harus melalui suatu filterisasi. Sehingga keluarnya itu masuk standar green. Kalau enggak, itu menjadi polusi juga. Nah, ini teknologinya nggak murah. Investasinya tuh bisa 3 kali atau 4 kali lipat ya dari investasi per megawattnya untuk kita pakai batu bara. Nah, ini menjadi tantangan nih, hitungan-hitungannya gimana. Tapi secara keekonomian ini sudah hampir sedikit lagi kok. Ya, dan pemerintah sudah ada ininya programnya. Hanya tinggal puzzles-nya yang berantakan ini penyusunannya mesti ini. Harapan saya kalau saya melihat kampanye Pak Prabowo kemarin bersama Mas Gibran, sudah dicanangkan tuh Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia. Ya memang potensinya besar kok. Gitu. Sekarang ini setahun tahu nggak ya sampah dari kota besar itu 69 juta ton. Dan di Bantar Gebang itu sudah 60 meter tingginya menumpuk. Bayangkan gas metannya itu kalau terbakar itu bisa terjadi kebakaran hebat sekali. Waktu musim kering 2023 itu ada 34 TPA kebakaran. Termasuk yang di Bali itu sampai 3 bulan baru habis kebakaran itu.